berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Riyadi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Maros, akan melakukan sesi wawancara di mana pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Haji Salma SPD MPD, selaku Kepala UPTD SMP Negeri 18 Lau. Nah, pada kesempatan ini Bu, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu, dan sebelumnya Bu, saya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. No problem. Oke, baik, kita mulai wawancara hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, baik, kita lanjut wawancara. Yaitu Bu, saya akan menanyakan terkait mengenai pengambilan keputusan Bu. Pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Jadi pertanyaan pertama Bu ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori apakah dia dilema etika atau bujukan moral, yang saya lakukan yang pertama adalah menelaah kasus tersebut. Jika terdapat dua keputusan yang sama-sama benar, maka keputusan tersebut termasuk dalam kategori dilema etika. Namun, jika dua keputusan yang benar dan salah, maka kasus tersebut masuk dalam kategori bujukan moral. Gitu ya Bu. Baik Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya itu Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk dua kategori tersebut di atas, yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pertimbangan yang matang, dengan melibatkan wakasek dan urusan untuk berembuk dan mendiskusikan kasus tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sebagai kepala sekolah Bu? Langkah-langkah yang saya ambil untuk melakukan mengambil keputusan, yang pertama saya lakukan adalah melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui titik permasalahan yang sebenarnya. Kemudian saya mendengarkan pendapat dari berbagai pihak atau respon yang muncul akibat dari masalah tersebut. Selanjutnya, saya melibatkan beberapa pejabat sekolah untuk merumuskan kebijakan terkait dalam mengatasi masalah tersebut. Oke Bu. Berikutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif bagi saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan merumuskan kebijakan yang didahului dengan pertimbangan dari berbagai pihak. Oh iya, itu boleh. Iya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Hal yang paling menjadi tantangan ya bagi saya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, yang paling besar adalah tentunya adalah dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa dan sebagai seorang pemimpin. Saya harus bijak mengambil keputusan yang adil. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Bu? Oke, untuk masalah yang tergolong kecil,
biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat itu pada saat itu juga. Namun untuk masalah yang membutuhkan waktu yang lebih banyak, saya terkadang mengikuti prosedur sesuai yang tadi saya sebutkan, melakukan observasi, mendengarkan pendapat, dan mengambil keputusan. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas, itu sangat membantu saya. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan pendapat tambahan. Gitu ya Bu. Pertanyaan ke-8 Bu, ya ini dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman kasus dilema etika ini, yang pertama adalah saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penting untuk mempertimbangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Edi. Bagaimana kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kita iya Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu. Selamat Baik, CGP. Sudah pendampingan berapa Ki? pendampingan 4 nih Bu. 4 nih? Oh iya. Iya. Oke. Ya, Bu. Baik Bu, maksud dan tujuan saya hari ini Bu, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah. Kebetulan yang akan saya wawancarai ini Ibu selaku kepala sekolah UPTD SMP Negeri 10 Bantimurung. Ibu bersedia untuk diwawancarai? Baik Bu, sebelumnya saya kan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu di sekolah Ibu? Oh ya, bagaimana cara mengidentifikasi? Iya Bu. Jika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya cara saya untuk mengetahui bahwa ini kasus termasuk dilema etika atau tidak, tentunya saya akan mengidentifikasi apakah kasus ini berdampak pada dua belah pihak, di mana kedua-duanya bisa benar dan kedua-duanya juga bernilai kebajikan yang sama. Jadi di sini tentunya posisi kepala sekolah atau siapapun yang menghadapi dilema etika akan sulit memecahkan masalah jika tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gitu. Jadi caranya tadi saya akan mengidentifikasi apakah kasus ini menimbulkan dua pihak yang sama-sama benar dan kedua-duanya bernilai kebajikan. Baik Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bu.
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Ya, tentunya saya akan duduk bersama melihat bagaimana kasus-kasus ini, di mana kasus ini kedua-duanya benar dan kedua-duanya bernilai kebajikan. Jadi kapan saya mengambil keputusan yang salah, tentunya ada salah satu pihak nanti akan dirugikan. Jadi caranya di sini saya akan duduk bersama, kemudian saya akan mengkomunikasikan sejauh mana dampaknya ke depan jika hal tersebut, jika kasus tersebut ditindaklanjuti dan jika kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Jadi intinya bagaimana jika kasus ini direspon dan direspon dan berpihak pada satu pihak, dan bagaimana saya merespon atau menindaklanjuti kasus ini dengan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi menghasilkan pemecahan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Terima kasih banyak, Bu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Dalam menghadapi kasus dilema etika. Iya, Bu. Langkah-langkah untuk menghadapi kasus dilema etika, di mana dalam kasus dilema etika ini biasanya memiliki kesulitan bagi kepala sekolah untuk memecahkan masalah tersebut. Di mana jika menghadapi dilema etika, salah satu kedua belah pihak ini sama-sama mengaku bahwa dirinya benar, bahwa pihak ini, pihak A dan pihak B sama-sama bertujuan baik. Jadi langkah-langkah saya tentunya saya akan mengetahui dulu kasus ini masalahnya di mana. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan pengawas, dengan komite, kemudian dengan peserta didik yang ada di dalam kasus dilema etika ini, guru. Kalau ada guru yang bersangkutan dengan kasus dilema etika, maka saya juga akan duduk bersama dengan guru tersebut, dan kemudian juga saya akan memanggil orang tua peserta didik tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya saya akan memberikan atau mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang ada dalam kasus dilema etika. Nah, kemudian jika kasus dilema etika ini berada di luar jangkauan saya, tentunya saya akan berkoordinasi dengan pengawas, kemudian komite sekolah. Dan di sekolah kami ini sudah beberapa kasus-kasus dilema etika, alhamdulillah sudah diselesaikan dengan cara berkoordinasi dengan baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya bukan hanya kasus-kasus dilema etika, tapi kasus-kasus yang individu, jika diselesaikan dengan cara berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, tentunya itu ialah cara yang paling efektif. Semua masalah-masalah atau kasus-kasus di sekolah, apalagi yang ada hubungannya dengan dilema etika, di mana biasanya kepala sekolah sangat sulit memutuskan yang mana kita ingin ikuti. Sebagai contoh, umpamanya di acara perpisahan atau di acara penamatan, semua anak harus membayar uang perpisahan. Kemudian ada beberapa anak yang kurang mampu. Tentunya dengan menghadapi anak yang kurang mampu, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang adil. Karena bisa saja keputusan yang berpihak pada anak-anak yang kurang mampu bisa
melukai hati yang anak-anak yang bisa membayar. Jadi tentunya saya akan memanggil orang tua siswa yang mampu dan saya akan memanggil orang tua siswa yang kurang mampu. Di sini saya akan membicarakan apakah anak kurang mampu ini apabila dua orang tidak bisa membayar perpisahan, apakah bisa mengikuti perpisahan atau tidak. Nah, jika orang tua siswa yang mampu bisa menyetujui anak tersebut tidak usah membayar, tentunya dengan mudah terselesaikan. Tetapi jika tidak, maka sekolah akan mengambil kebijakan itu dengan cara mungkin wali kelasnya atau kepala sekolahnya yang membayarkan dari siswa tersebut. Jadi menghadapi dilema etika memang gampang-gampang sulit. Mau dikatakan mudah, Betul, Bu. tidak juga. Mau dikatakan sulit, tidak juga. Selama masih bisa dibicarakan, dikoordinasikan, berkolaborasi, insya Allah itulah cara yang paling efektif yang pernah saya lakukan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh iya. Tantangannya itu tergantung siapa yang berada dalam kasus tersebut. Andaikan dalam kasus tersebut terjadi kasus dilema etika terjadi antara peserta didik dengan guru, tentunya tantangannya ada pada peserta didik dan ada juga tantangan juga ada pada guru. Kalau guru mempertahankan pendapatnya dan dia tidak mengalah, ataukah peserta didik juga tidak akan mengalah dan melaporkan ke orang tua siswa, ini akan menimbulkan pemecahan masalah yang sangat rumit karena dua-duanya mempertahankan pendapatnya. Jadi tantangannya itu apabila kedua belah pihak mempertahankan pendapatnya tanpa melihat bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik. Dalam segi dia mempertahankan pendapatnya ternyata itu salah. Jika ia mempertahankan itu kan bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Tantangannya bisa peserta didik, bisa guru, bisa orang tua siswa. Jadi tergantung siapa atau pihak-pihak yang ada dalam kasus dilema etika tersebut. Baik, Bu. Kemudian, Bu, pertanyaan berikutnya itu, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, baik. Kalau jadwal sebelum terjadinya kejadian tentunya tidak ada. Karena pihak sekolah tidak akan bisa memprediksi kasus-kasus yang akan terjadi di sekolah. Cuma di sini kami sudah ada kesepakatan jika terjadi kasus-kasus yang intinya dilema etika, tentunya saya selaku kepala sekolah akan memberikan jadwal pertemuan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Jika seandainya pada hari itu terjadi, maka hari itu pun saya akan membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah, langsung menyelesaikan masalah, karena akibat kalau ditunda untuk menyelesaikan masalah bisa panjang. Jadi intinya kalau membuat jadwal kayaknya tidak ada. Tetapi langkah-langkah untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika sudah ada di sekolah. Itu tadi dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada, berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Iya, Bu. Kemudian, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang mungkin tidak ada. Karena dalam menyelesaikan masalah, saya selalu terbantu oleh stakeholder yang ada di sekolah. Mulai peserta didik, guru, orang tua siswa, komite, dan pengawas. Kemudian faktor-faktor yang mendukung
dapat menyelesaikan masalah dilema etika, yaitu faktor dari pribadi dari pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus dilema etika yang alhamdulillah jika diselesaikan dengan secara kekeluargaan, mereka semua menyadari kekurangan yang ada di pada dirinya sendiri. Sehingga dengan memberikan refleksi ataukah memberikan pengertian-pengertian, kedua belah pihak biasanya langsung saling memaafkan. Gitu, Bu. Selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya pembelajaran yang dapat kita petik dari segala permasalahan-permasalahan di sekolah, yaitu semua permasalahan, semua kejadian yang ada di sekolah, yang harus kita tekankan dan harus kita kuatkan, yaitu diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan dengan berkolaborasi, diselesaikan dengan musyawarah untuk menghasilkan hasil yang baik. Mungkin cukup hari ini, Bu, wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama, Naedi, sukses. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Selamat malam, Ibu. malam. Nah, bagaimana kabar Bu ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kita? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat juga, Bu. Pak Ibu, maksud saya minta maaf ini, Bu. Saya mengganggu waktu tak malam-malam ini, Bu. Ya, enggak apa-apa. Begini, Bu, saya Ahmad Riyadi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Maros, Ya. akan melakukan sesi wawancara, di mana sesi wawancara ini sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu. Ya. Jadi pada sesi wawancara ini saya akan bertanya atau memberikan pertanyaan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan, Bu. Iya. Baik, Bu, kita mulai, Bu. Iya. Baik, Bu, pertanyaan pertama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu, di sekolah Ibu? Kasus-kasus sebenarnya begini Pak Edi, karena kan saya baru menjabat. Jadi baru 9 bulan, jadi itu mungkin kasus-kasus tidak terlalu banyak yang saya temukan untuk sementara. Tapi memang kalau ada kasus itu saya harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang merupakan dilema ITK. Itu yang merupakan melalui observasi langsung ataukah ya kepada observasi langsung kepada guru atau yang ada di sekolah. Selain itu saya juga mengadakan istilahnya melakukan kuesioner minimalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kasus-kasus tersebut seputar permasalahan yang terjadi di sekolah itu. Ini kan saya masih baru ini Pak, ini masih baru. Iya, Bu. Baik, Bu, kita beralih ke pertanyaan kedua, Bu. Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Bagaimana ya? Kalau ada kasus yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama waktu diadakan visi misi oleh kepala sekolah waktu menjelang pemilihan itu calon kepala sekolah. Kita itu diberi diberi dua pilihan, yang pilihannya sama-sama. Makanya saya menjawab seperti ini. Saya harus melihat kepentingan yang lebih banyak. Di antara dua itu harus saya memilih
apa yang paling banyak di antara dua itu yang harus kita lihat, dan itu kepentingannya untuk kepentingan yang ada di sekolah, bukan untuk kepentingan yang satu pihak saja yang mungkin kecil kemungkinan. Jadi kita memilih yang banyak pilihan untuk dua itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Ini kayaknya berlanjut ya, sama persis juga pertanyaannya waktu saya pemilihan untuk calon kepala sekolah. Jadi pertama Iya Bu. itu kita lihat kasusnya dulu, menelaah kasus dulu, kemudian identifikasi apa aspek pelanggaran hukumnya atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Nah, kemudian setelah kita tahu, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian. Dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan siklus lainnya, ya solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi harus tidak merugikan salah satunya. Nah, kemudian direfleksi keputusan itu, apakah posisi saya yang harus menerima keputusan itu. Keputusan tersebut pada posisi saya yang harus saya menerima keputusannya. Itu. Begitu kan? Iya. Ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Apa ya? Saya harus, ini menjadi tantangan juga ini bagi saya ini. Kalau mengambil keputusan seperti ini, karena dilema ITK adalah bagaimana memberikan pengertian. Maaf Pak Edi, ada kucing. Nggak apa-apa aja Bu, nggak apa-apa aja Bu. Kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat, sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal itu wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Itu dilemanya. Kadang ada yang tidak terima keputusan yang saya buat karena mungkin itu terlalu menyakitkan atau bagaimana, tapi harus saya jalankan. Itu. Ya, Bu. Baik, Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Pertanyaan kelima, Bu. Pertanyaan kelima ya. Ya, Bu. Banyak juga pertanyaannya Pak Edi. 8 nomor, Bu. 8 nomor ini, Bu. Nggak banyak juga, Bu. Sedikit mami, Bu. Itu tadi. Kadang keputusan itu ada yang tidak terima Pak Edi. Iya, Bu. Kalau tidak diterima, kita harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa keputusan ini berdasarkan kepentingan orang banyak. Jadi kita harus memberikan penjelasan, walaupun mereka kecewa, tetapi keputusan yang kita jalankan itu harus tetap kita jalankan karena memang itu kepentingan bersama. Ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Kita beralih pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan, Bu? Biasanya kalau ada dilema etika seperti itu langsung diselesaikan di tempat. Maksudnya jangan ditunda karena jangan sampai akan berlarut menimbulkan masalah yang lain. Itu. Jadi kita langsung menyelesaikannya di tempat. Begitu Pak. Jadi berarti Bu harus sesuai dengan sesuai dengan fakta. Kalau bisa diselesaikan selesaikan langsung, bisa diselesaikan langsung. Mengumpulkan data-data yang rinci, jangan tersimpan karena jangan sampai kalau tersimpan bisa menimbulkan kekacauan kembali sehingga tidak bisa kita selesaikan. Iya. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Ya, jelas ada ya.
kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa meminta pandangan kepada orang lain. Terutama kita kan berada dalam satu organisasi. Memang kita kepala sekolah itu adalah pengambil keputusan, pengambil kebijakan, tetapi minimalnya kita mendengarkan pendapat dari beberapa anggota di sekolah kita. Contohnya seperti kesiswaan. Nah, kita minta pendapat mereka, dan itu pendapatnya harus kita pikirkan apakah sesuai dengan apa yang kita selesaikan dengan kasus itu. Jadi kita tidak bisa bertindak sendiri karena kita mempunyai suatu Melalui musyawarah, organisasi ya, melalui musyawarah karena kita adalah suatu organisasi. Ya. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau mengambil keputusan dalam dilema etika, sebenarnya ada pengalaman satu yang saya alami saat ini, dan itu baru kali ini saya alami selama menjadi seorang pimpinan, yaitu keputusan yang kita ambil itu terkadang tidak sesempurna yang kita inginkan, karena terkadang setelah kita mengambil keputusan ada sesuatu pemikiran bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak sempurna, tetapi itulah yang kita lakukan. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu berubah sehingga mengakibatkan orang lain rugi. Iya, begitu Pak Edi.